Never gonna give you up. I'm never gonna let you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian selalu senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Semoga dengan bacaan bismillah, pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Nah, di sini Bu Guru akan mengecek kehadiran kalian. Silahkan kalian ketik nama kalian di grup WA kalian masing-masing. Meskipun dalam keadaan seperti ini kita belajar di rumah, tapi jangan sampai kalian jadikan alasan untuk bermalas-malasan. Nah, Bu Guru mau mengecek semangat kalian dalam mengikuti pembelajaran pada esok hari ini. Tepuk semangat. Semangat. Oke, sekali lagi ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, tepuk tangan untuk kalian semuanya. Kalau kalian sudah siap dan sudah semangat, mari kita lihat Bu Guru punya dua gambar. Yang pertama dan yang kedua. Kira-kira apa yang membedakan antara gambar satu dan juga gambar kedua? Hari ini kita akan membahas mengenai globalisasi dan manfaatnya. Sebelumnya Bu Guru mau menyampaikan tujuan pada pembelajaran pagi hari ini. Tujuan yang pertama, siswa dapat menyebutkan informasi penting dalam teks eksplanasi. Tujuan yang kedua, siswa mampu menulis informasi penting dalam teks eksplanasi. Tujuan yang ketiga adalah siswa mampu menjelaskan cara menghemat energi dengan mandiri. Dan yang terakhir adalah siswa mampu melakukan kegiatan hemat listrik secara mandiri. Kemarin kita sudah belajar mengenai teks eksplanasi. Bu Guru ulangi ya, bahwa teks eksplanasi adalah sebuah teks yang dibuat untuk menjelaskan suatu proses terjadinya suatu proses yang berkaitan dengan peristiwa ataupun kejadian. Nah, perlu kalian ketahui bahwa dari isi teks eksplanasi itu adalah penjelasan dari sebuah pertanyaan mengapa dan juga bagaimana. Nah, isi dari teks eksplanasi biasanya itu mengenai peristiwa alam, fenomena sosial, dan juga budaya. Sekarang berlanjut mengenai tujuan teks eksplanasi. Apa tujuan dari teks eksplanasi dibuat? Yaitu untuk memberikan informasi secara mendetail kepada pembacanya mengenai suatu proses ataupun kejadian yang bersifat nyata ataupun fakta. Sekarang kita lanjutkan mengenai ciri-ciri teks eksplanasi. Teks eksplanasi mempunyai ciri-ciri. Yang pertama adalah mempunyai 3 bagian. Bagian pertama adalah berupa pernyataan umum, bagian kedua adalah deret penjelasan, dan bagian ketiga adalah interpretasi ataupun kesimpulan. Sedangkan ciri yang keempat adalah menggunakan kata kerja akibat yang memiliki arti sebab akibat. Untuk ciri yang terakhir adalah menggunakan penanda urutan seperti pertama, kedua, berikutnya, setelah, kemudian, dan lain sebagainya. Ini Bu Guru mempunyai teks eksplanasi. Mari kita baca bersama-sama dengan seksama. Dalam teks eksplanasi tersebut, mari kita sama-sama mengambil informasi penting yang ada di dalam teks tersebut.
Informasi penting dalam teks eksplanasi tersebut ada dua, yaitu yang pertama secara tersurat dan juga tersirat. Di sini kita bisa mengambil informasi penting yang ada di teks eksplanasi itu menjadi dua bagian, yaitu yang pertama adalah secara tersirat dan juga tersurat. Informasi penting dalam teks eksplanasi tersebut secara tersurat adalah bahwa listrik dibangkitkan di pusat menggunakan beragam energi listrik, salah satunya adalah air. Dua adalah informasi penting secara tersirat. Secara tersirat itu informasi pentingnya adalah bahwa proses dihasilkan energi listrik itu dari pembangkit listrik tenaga air. Nah, sekarang coba kalian tulis di buku tulis kalian mengenai informasi penting yang ada di teks eksplanasi tersebut. Sekarang Bu Guru mau bertanya, sudahkah kalian menghemat listrik? Nah, bagaimana sih cara menghemat listrik? Mari kita jawab bersama-sama. Cara menghemat listrik nomor 1 adalah cabut kabel saat tidak digunakan. Yang kedua, gunakan pulsa listrik. Yang ketiga, hemat pemakaian lampu. Yang keempat, matikan AC jika tidak perlu. Dan yang terakhir adalah matikan handphone saat tidur. Sekarang Bu Guru mempunyai sebuah gambar. Coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar berikut merupakan contoh pemborosan dalam penggunaan listrik. Tugas kalian adalah mendeskripsikan bagaimana gambar tersebut. Nah, kalau kalian sudah mendeskripsikan bagaimana tentang gambar tersebut, silahkan kalian tulis juga kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah kalian lakukan mengenai sikap hemat listrik. Untuk memperdalam pengetahuan kalian mengenai sikap hidup hemat listrik, Bu Guru kasih kalian kesempatan bebas untuk membuat sebuah poster yang berisikan tentang ajakan atau seruan untuk hidup hemat listrik. Oke, pada pagi hari ini kita sudah mendapatkan dua ilmu. Yang pertama, kita menjadi bisa mengambil arti penting dalam teks eksplanasi, dan yang kedua adalah bagaimana cara menghemat listrik dengan baik dan juga benar. Nah, dalam pembelajaran hari ini, sikap disiplin dalam penggunaan listrik sangatlah penting untuk kita sadari. Maka dari itu, jadilah pelopor disiplin dalam keluarga kalian. Bu Guru cukupkan pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga kalian dapat menyerap informasi yang Bu Guru sampaikan walaupun dari jarak jauh dan dari media sosial. Semoga kalian tetap bermanfaat ilmu kalian. Nah, untuk itu mari kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Never gonna give you up. I'm never gonna let you go. Never gonna say goodbye. No. Never gonna give